Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Daniel Kasaputra. Saya moderator dari kelompok 6. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis apa yang kita lakukan. Kelompok kami ada Azka Aurelia Alfa, ada Msyula Denis, ada saya sendiri, ada Yani Salsa Disa Fatiha, Fitus Yogenawa Abinawa, sama M. Sultan, yang terakhir Hafiz. Dan sebelum memulai presentasinya, kami ingin memberitahu dulu Hafiz berhalangan hadir dikarenakan sakit. Yaudah, Fitus, slide selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan mempresentasikan refleksi studi kasus yang kami lakukan memahami tren kreativitas komunikasi pemasaran norma-norma di negara. Slide selanjutnya lagi. Nah, situation analysis. Pada saat media meningkatkan kekacauan dengan berbagai iklan yang ditampilkan, bagian pemasaran suatu perusahaan berusaha keras memanfaatkan media ruang luar atau alternatif lain dengan cara seunik mungkin dan berlomba membuat iklan yang lebih kreatif dari para pesaing. Tetapi kreativitas tersebut kemudian dianggap melecehkan atau melanggar etika sehingga menyebabkan krisis humas yang mengancam bahkan mencoreng citra perusahaan atau individu. Bagaimana agar perusahaan yang bersangkutan maupun perusahaan lain mau belajar dari pengalaman, lebih berhati-hati dan lebih peka terhadap masalah sensitif di kemudian hari. Atau bisa saja dengan panduan guidelines atau etika perilaku, yaitu Code of Conduct, untuk mencegah krisis serupa terjadi lagi di masa mendatang. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Azka. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan. Situation analysis. Pada saat situation analysis. Dan terjadilah kasus di mana publik diramaikan dengan konten Gojek di media sosial yang diduga mendukung LGBT. Pada postingan tersebut, Gojek menerima beragam latar belakang karyawan termasuk LGBT. Gojek menyatakan sangat menghargai keberagaman dan kepercayaan bahwa ide serta kreativitas menjadi kunci untuk melahirkan inovasi bermanfaat bagi masyarakat. Sejumlah warganet kemudian mengutarakan kekecewaan mereka pada Gojek dengan memposting postingan bertanduk #uninstall Gojek. Namun hal ini belum membuat Gojek lebih peka terhadap kondisi dan situasi di Indonesia. Baru saja mereka memulai kampanye diskon yang dengan bangga mengklaim telah membajak poster di seluruh kota. Dengan menampilkan visual serupa dengan bentuk seolah-olah kampanye politik, para tokoh yang sedang menantikan dukungan masyarakat agar terpilih menjadi anggota legislatif. Oke, next. Namun, di tengah kondisi bangsa Indonesia yang sedang dalam perjalanan menghadapi pesta demokrasi pada April mendatang, masyarakat masih butuh edukasi lebih lanjut dan pentingnya demokrasi. Pentingnya memilih calon yang tepat dan tidak menjadi golput. Di tengah upaya sejumlah tokoh menjaga keuntungan bangsa menjelang pemilu, berusaha agar dinamika geopolitik tidak sampai menimbulkan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Gojek justru seolah menganggap remeh pesta demokrasi dengan menambah gaduh poster-poster iklan bertema politik. Kasus dari salah perkiraan reading the moment yang baru terjadi lainnya adalah tagar #uninstall Bukalapak dan menjadi trending topik atau pembicaraan nomor 1 di Indonesia. Ini disebabkan oleh salah satu cuitan post Bukalapak yang menyinggung Presiden baru. Meskipun akhirnya pihak Bukalapak minta maaf kepada pendukung Presiden Joko Widodo, hal ini pastinya sudah memberikan citra buruk dan kerugian tidak sedikit bagi Bukalapak. Oke, terima kasih. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Riani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Moderator yang sudah memberi kesempatan saya untuk membacakan hasil dari analisis kasus ini. Masih dilanjut dengan situation analysis yang dibacakan oleh Kak Azka. Seperti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Suatu organisasi atau perusahaan harus sensitif terhadap situasi dan kondisi bangsa tempat mereka beroperasi. Tentunya tanpa harus mengorbankan kreativitas itu sendiri ataupun berlindung atas nama kreativitas dan bisa berbuat semaunya. Kreativitas lain yang tidak peka terhadap isu sensitif, misalnya pada iklan Shopee dan menggunakan tokoh publik di negara lain seperti Blackpink untuk menarik perhatian. Produk e-commerce tersebut diboikot oleh beberapa pihak karena dianggap sebagai tayangan yang kurang mendidik
khususnya anak-anak karena mempertontonkan sekelompok perempuan mengenakan pakaian pas-pasan, dianggap seronok dan jauh dari cerminan nilai Pancasila. Kasus Shopee kemudian menjadi viral, bahkan masalah ini membuat Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI mengambil keputusan dengan melayangkan peringatan keras kepada 11 stasiun televisi yang menayangkan iklan tersebut. Next. Berbeda dengan kondisi di Indonesia dengan di luar negeri, misalnya di Amerika, isu ras masih menjadi masalah besar di negara tersebut. Perusahaan besar seperti Starbucks pernah tersandung kasus dengan kampanye Race Together. Niat Starbucks sejatinya baik, ingin perusahaannya memiliki tanggung jawab untuk menangani hubungan antaras Amerika dengan cara mengunggah percakapan, kasih sayang, dan tindakan di sekitar ras, sementara mereka menunggu kopi disiapkan. Namun apa yang terjadi malah disambut dengan reaksi negatif, cemoohan dari para wartawan dan para pengguna media sosial. Manajemen atas perusahaan boleh saja diisi oleh orang asing yang memang semakin umum kita lihat mereka mungkin saja membawa ilmu baru namun kurang memahami kondisi nasional dari kearifan lokal. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita yang merupakan figur pendukung dalam perusahaan harus mengingatkan atasan kita menjadi penjaga akhir dari apa yang kita kreasikan, paling tidak sudah berusaha mengingatkan. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz, tapi karena Hafiz berhalangan hadir, tetapi dia mengikuti kelkom kita sebelumnya, maka hari ini akan dijelaskan oleh Vitus Sugensa Binawa sebagai penggantinya. Oke, saya akan mengganti Hafiz. Saya akan menjelaskan tentang problem analysis. Masih banyak perusahaan besar yang tidak peka akan bagaimana cara melakukan iklan yang baik dan benar. Selain itu, para perusahaan besar juga banyak yang menyalahi etika pemasaran dan membuat banyak masyarakat Indonesia menjadi geram. Akan hal itu yang disebabkan oleh blunder yang tidak bisa ditolerir yang dilakukan para perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Sultan. Slide-nya yang satu lagi, next. Nggak bisa. Decision analysis, seperti peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Suatu organisasi atau perusahaan harus sensitif terhadap situasi dan kondisi bangsa tempat mereka beroperasi. Tentunya tanpa harus mengorbankan kreativitas itu sendiri, ataupun berlindung atas nama kreativitas dan bisa berbuat semaunya. Karena selain dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif, kita juga wajib mencerdaskan sesama anak bangsa, bukan hanya mengikuti orientasi dari sebuah bisnis yang sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kampanye pemasaran yang sukses dan menjadi pembicaraan, atau hanya prinsip yang penting viral. Baik, terima kasih. Pada selanjutnya akan dijelaskan oleh Dennis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Decision analysis. Diberikan peraturan akan batas-batasan pengiklanan yang dapat memicu kemarahan warga negara Indonesia seperti SARA, rasis, dan lain-lainnya. Mendukung iklan perusahaan-perusahaan yang dapat memicu kemarahan warga Indonesia, seperti mendukung Gojek yang mendukung LGBT, atau Shopee yang menampilkan iklan Blackpink yang menggunakan baju terlalu minim, dan Bukalapak yang mentweet suatu hal yang terlalu intim. Baik, terima kasih Dennis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vitus Abinawa. Oke, saya akan membacakan tentang potential problem analysis. Seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Suatu organisasi atau perusahaan harus sensitif terhadap situasi dan kondisi bangsa terhadap
tempat mereka beroperasi. Tentunya tanpa harus mengorbankan kreativitas itu sendiri, ataupun berlindung atas nama kreativitas dan bisa berbuat semaunya. Karena selain dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif, kita juga wajib mencerdaskan sesama anak bangsa, bukan hanya mengikuti orientasi dari sebuah bisnis yang sekedar mencari keuntungan sebanyak-banyaknya melalui kampanye, pemasaran yang sukses dan menjadi pembicara, atau bahkan hanya prinsip yang penting viral. Diberikan peraturan akan batasan pengiklanan yang dapat memicu kemarahan warga negara Indonesia seperti sara, rasis, dan lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.